Terima kasih Roh Kudus. Biar sore hari ini Bapa kami minta pimpinan-Mu ya nama syukur tukura nama syikara ya. Kami minta kuasa-Mu Tuhan dan urapan-Mu, pimpin kami ya nama syikara patakara takara nama hor tukura nama syikara. Kami percaya Bapa Engkau Allah yang baik, Bapa luar biasa baik dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Mari Tuhan berkati kami sore hari ini ya Tuhan. Biarlah kami hidup Bapa karena perintah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami mengikuti Bapa rencana jalan-Mu ya Roh Kudus. Biarlah semua Bapa ikatan dunia ya Tuhan. Kami tidak ingin berteman dengan dunia. Kami ingin berteman dengan Roh-Mu ya Bapa yang kudus di dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Dan kami percaya Bapa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di luar Engkau ya Tuhan, kami tidak tahu Bapa akan ada namanya jalan Bapa yang lain ya Roh Kudus selain nama-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah juru selamat bagi manusia dan hanya Engkau satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, biarlah Bapa hidup kami Bapa diberkati dengan ajaib, dibimbing dengan urapan, dibimbing dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Daud berkata ya Tuhan, sekarang dia tahu Bapa di dalam Mazmur 20 ayat yang 7 Bapa Engkau memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi. Mari Tuhan urapi kami semua ya Tuhan, biarlah kemenangan dalam kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Ya sekali lagi shalom. Ya, selamat beribadah ya. Ya, sebelum saya masuk firman-Nya, seperti biasa saya juga sedikit highlight ya. Kemarin terputus di khotbah di channel akun saya sendiri ya. Nah, ini pindah ke akunnya istri. Makanya saya ikut live di akun Timotius ini supaya nanti teman-teman yang dari follower yang di Timotius ini bisa ngikut nebeng ke sini, ada nge-linknya. Nah, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saudara tahu kemarin saya juga bicara tentang namanya urapan raja-raja. Nah, saya belum tuntas, tapi saya akan ulangin kembali nanti khotbah, nanti cari waktu, cari hari. Ya karena saya berdoa waktu khotbah buat urapan raja-raja itu sendiri, supaya anak-anak Tuhan itu bisa hidup dengan namanya kuasa Tuhan. Nah, dasar namanya untuk hidup dalam urapan raja-raja, saudara tahu itu membuat saudara itu bisa berhasil. Tapi hari ini saya tidak bicara tentang urapan raja-raja. Saya bicara tentang namanya adat istiadat. Nah, kebetulan ini kita akan masuk dalam namanya prosesi Imlek, ya, tahun baru, dan banyak hal yang saudara juga perlu belajar bagaimana namanya menghidupi firman Tuhan lebih utama daripada namanya hal-hal yang di luar firman. Nah, saudara bisa hidup dengan kuasa Tuhan, dengan namanya pimpinan supaya kita ini hidup dalam covering Tuhan, hidup dalam janji Tuhan, hidup dalam namanya segala kemuliaan Tuhan. Saat saudara namanya mengikuti perintahnya Tuhan, bukan perintah manusia, bukan perintah apa yang menjadi adat istiadat saudara dan saya. Kita ini setiap suku dan bangsa ataupun juga setiap saudara mau dilahirkan dari kota manapun, kaya miskin, semua punya adat tersendiri. Ya, adat itu bicara sesuatu yang saudara perlu tahu bahwa tentang namanya suatu perilaku, tentang akan namanya sebuah norma dan hukum yang diwariskan secara turun temurun dalam suatu permasyarakatan ataupun di dalam kehidupan kecil dalam keluarga. Itu saudara bisa terus mencerminkan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, hari ini bagaimana apa yang dikatakan tentang firman Tuhan. Nah, saudara juga perlu belajar bahwa firman Tuhan ya. Kalau saya tanya saudara namanya kehidupan orang Kristen ya, kehidupan orang percaya kadang mengalami sebuah dilema saat dipertemukan dengan namanya adat istiadat. Bolehkah dalam Yesus ya tentang adat istiadat? Bolehkah dalam kekristenan adat istiadat? Nah, seringkali saudara dan saya kebingungan dalam menjaga hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita ini terhalang dengan namanya adat istiadat. Tapi supaya nggak mau nih saya melukai Tuhan dengan namanya dosa, dan kadang-kadang kita kompromi dengan adat istiadat dan di dalamnya itu ada banyak namanya penipuan. Ya, di dalamnya ya. Jadi saudara sebagai orang Kristen, saudara juga harus paham mana yang boleh, mana yang tidak. Di dalam kekristenan kalau saya tanya, boleh nggak adat istiadat? Nah, saudara harus tahu bahwa dan cermat punya hikmat. Kenapa saya ngomongin ini? Sebenarnya khotbah saya bukan khotbah adat istiadat. Tapi tadi malam saya lagi tidur, lagi bermimpi. Tiba-tiba dalam mimpi saya itu saya di dalam sebuah ruangan yang cukup lumayan besar. Ya, mimpi saya itu saya berkhotbah tentang adat istiadat. Dan saya berdiri di tengah-tengah orang banyak. Saya nyampein firman saudara tentang namanya adat istiadat. Nah, itu sekitar jam 5 pagi saya terbangun. Saya langsung tanya sama Tuhan, Tuhan nih apa maksudnya? Kamu khotbahin itu. Saya bilang butuh ayatnya ya Tuhan. Saudara bisa buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-17
ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-12. Sekali lagi ya, kalau ditanya adat boleh nggak sih? Ada yang boleh, ada yang enggak. Ada yang boleh boleh saudara jalani, ada yang tidak sama sekali boleh. Ya maksudnya tidak sama sekali saudara bisa jalani, namanya sebuah kegiatan ataupun sesuatu yang turun temurun dari keluarga saudara diikuti. Nah, mana yang boleh, mana yang enggak? Kita belajar pada malam hari ini. Ada amin saudara. Ya. Jangan saudara namanya, wah ini kan turun temurun, warisan dari orang tua dan sebagainya. Warisan sorga lebih penting daripada warisan orang tua, karena orang tua kita butuh Yesus. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus dan jalan itu hanya milik Yesus. Nah, supaya saudara dan saya tidak tertipu dengan jeratan iblis lewat namanya adat istiadat, lewat namanya sebuah aturan-aturan yang kadang-kadang kita ini kebentrok dengan semua hal tersebut. Nah, saya berdoa saudara bisa memahami akan namanya firman Tuhan, bagaimana menjalani kehidupan dengan firman, dan namanya tidak jadi batu sandungan akan namanya sebuah adat istiadat ya. Nah, saudara bisa buka sekali lagi di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Ya, saya baca, saudara bisa dengarkan dengan baik. Ya, di sini perikopnya adalah keruntuhan kerajaan Israel. Ya, jadi saudara dengar baik ya. Kenapa namanya kerajaan Israel yang disertai dengan Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa kudus, punya bumi, punya sorga, tapi orang Israel yang disertai Tuhan ataupun orang Kristen yang disertai kok bisa runtuh? Nah, saudara bisa belajar dari ayat tersebut. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Yesus, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir. Ya, dari tanah Mesir, tanah penuh dengan dosa. Ya, tanah Mesir itu penuh dengan namanya berhala, penyembahan-penyembahan yang najis di hadapan Tuhan, dari kekuasaan Firaun raja Mesir. Dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ya, kalau saudara tahu bahwa firman Tuhan, ya Tuhan tuh menghalaukan dari orang Aram, dari orang Amon, ya dari Filistin, dari penyembahan dewa Baal, Sewarwaim, baik juga Dewi Asitoret dan everything yang semua ada di dalam Alkitab. Tuhan tuh halaukan semua, dan Tuhan proteksi bangsa ini dan diberikan adat yang daripada kerajaan sorga. Nah, saudara sebagai orang Kristen jangan namanya terpengaruh dengan namanya, kita memang puluhan tahun ikut namanya mungkin kehidupan manusia, ratusan tahun mungkin orang tua yang sudah lebih dahulu meninggal dan everything yang mereka lakukan dan ajarkan kepada kita turun temurun, apakah itu boleh diikuti? Tergantung. Ya, jadi dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang-orang Israel. Tuhan sendiri ya menghalau bangsa-bangsa yang menajiskan namanya muka bumi ini. Ya, termasuk Sodom Gomora disikat. Niniwe hampir kena. Karena apa? Karena ada penyembahan dewa Baal di sana. Ya, di dalam firman Tuhan ya ada adat istiadat yang Tuhan sengaja halau. Ya, jadi tangan Allah sendiri yang menghalau, bukan manusia. Nah, seringkali manusia nggak ngerti dan melakukan banyak hal-hal yang justru tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya berdoa saudara mau dari suku manapun ya, mau dari Jawa, dari Sunda, saya dari Chinese ya, ada dari Batak, mau dari suku Sulawesi, dari apa namanya ya, suku Bugis, everything lah, apapun itu. Nah, saudara harus belajar namanya sejak saudara ikut Yesus, mana yang berkenan, mana yang tidak. Saya lanjutkan dulu sampai selesai. Dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel, ayat 9, dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan. Ya, jadi ada adat yang dia lakukan yang nggak patut di hadapan Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ayat 11. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati. Sakit hatinya Tuhan loh. Tuhan bisa sakit hati ternyata. Ya, mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Ya, Yesus sendiri melakukan namanya adat istiadat. Ya, tentang sunat di hari ke-8, itu adat orang Yahudi. Bayar pajak ya sebagai otoritas tertinggi. Ya, bangsa kita ini punya namanya bayar pajak dan Tuhan melakukan itu. Merayakan Paskah.
Ya, semua dasarnya ada namanya firman Tuhannya. Nah, saat saudara namanya melakukan namanya setiap kegiatan, ya ntar Imlek lah, ya apa yang boleh apa yang enggak, nanti kita belajar. Supaya saudara ini harus tertujunya hanya kepada Allah dan bukan kepada namanya hal-hal yang saudara justru tidak mengerti ini kemana. Ya, adat istiadat ya, jujur aja ya, nggak semuanya sih, tapi hampir-hampir ada kebanyakan justru tidak ada hubungannya dengan kerohanian. Ya nggak semuanya, tapi hampir-hampir kebanyakan justru tidak ada hubungannya dengan kerohanian. Kalau adat itu sendiri tidak melibatkan kehadiran Tuhan. Contohnya saudara ya, kayak orang meninggal, ya kita datang ke rumah duka, ada yang bikin ibadah, itu melibatkan Tuhan. Tapi ada namanya adat yang justru tidak menghadirkan Tuhan. Dia pakai namanya pikiran, ya dari turun temurun semua. Nggak boleh pakai baju merah, nggak boleh begini, itu kan adat sebenarnya. Orang meninggal nggak boleh ke rumah tetangga. Dulu waktu papa saya meninggal, saya datang ke rumah tetangga dan ditegur sama yang punya rumah. Papamu meninggal, nggak boleh kamu kesini. Loh kenapa? Saya bilang, karena saya nggak ngerti adat saya sendiri pun saya nggak ngerti. Sejujurnya saya juga nggak terlalu menyukai namanya adat manapun, termasuk adat saya sendiri. Dari orang China ya, Pontianak, Singkawang, everything. Saya sendiri nggak terlalu paham. Dan dari saya belum Kristen sampai saya Kristen, saya sendiri tidak terlalu menyukai. Nah, saudara tahu waktu saya masuk ke tetangga orang, ya, orang tersebut marah sama saya. Kamu nggak boleh keluar, diusir saya. Ya saya keluar, diusir sama saya, masih mau ngotot-ngototan nih keluar. Dan saya kan tanya sama mama saya, mah emang kenapa nggak boleh ke rumah tetangga? Ya karena kita kalau lagi orang tua meninggal tuh kayak bawa sial katanya, mati, bawa kematian. Jadi kita nggak boleh selama berapa lama? Saya bilang 1 abad. Saya sambil bercanda sama mama saya. Ya enggak, paling cuma berapa hari aja. Oh. Dan dengar baik saudara, kita namanya masuk ke tetangga orang ya, orang yang nggak ngerti firman, kita masuk ke rumah orang itu. Orang itu berpikir bahwa saya membawa sial, membawa namanya tidak membawa rezeki bagi dia. Ingat, rezeki itu tangan Tuhan, bukan siapa yang datang ke rumahmu. Mau yang datang pendeta, yang datang mungkin nggak ada namanya orang meninggal, tetap dia nggak bawa rezeki. Yang bawa rezeki itu Yesus. Ya cara pemahaman kepercayaan kita harus dirubah. Ada amin saudara. Jangan berpikir bahwa ya ini orang mati nih, ini orang meninggal nggak boleh datang. Terserah kalau saya mah. Nah saudara jangan namanya terdoktrin dengan namanya ini ajaran dari mana saya juga nggak ngerti. Tapi itulah turun temurun. Nah saat saudara namanya pengen namanya punya, belajarlah namanya adatnya Tuhan. Pak, saya baru punya cucu pertama. Biasanya adat saya adalah selamatan. Ngapain selamatan? Kalau saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, keselamatan dijamin Yesus. Ngapain lagi ibadah keselamatan? Terus ngapain ibadah ngucap syukur sama Tuhan? Ulang tahun ngucap syukur, rumah baru ngucap syukur, hadirkan Tuhan. Ada adat namanya gini, ini ciong nih, ya pintu depan sama pintu belakang nggak boleh lurus, nanti rezekinya masuk keluar dari pintu belakang dengan cepat. Seberapa saudara percaya dengan namanya hal-hal tersebut? Saya mau terserah mau pintunya dari, yang penting pintunya tuh di bawah ya, sejajar sama bumi. Jangan pintunya di lantai 2 saudara, orang manjat repot. Saya nggak tahu namanya kehidupan adat istiadat ini mempengaruhi kehidupan orang Kristen. Saya berdoa ini semua pada sore hari ini kita ngomongin ini firman ini, patahin semua namanya adat istiadat. Hidupmu itu nggak tergantung dari adat. Hidup saudara itu nggak terbergantung dengan namanya apa kata manusia. Saudara tahu bahwa firman Tuhan sanggup merubah hidup kita. Seringkali kalau kita namanya menjalani kehidupan tanpa firman justru rusak hidup kita. Walaupun adat kamu jalani dengan baik, dengan taat, belum tentu. Karena hidup manusia perlu Yesus. Bukan dengan serangkaian kehidupan yang rasanya kita dibodohi dengan iblis. Ya jadi misalnya Pak, ini kelulusan Pak, mesti potong kerbau. Wah, kemarin ada ya berapa tahun yang lalu sih, bukan yang kemarin. Suatu hari
keluarga kami ada yang menikah. Saya menikah, dan menikahnya sejujurnya saya menikah nggak pakai adat, dan saya menolak itu. Menolak, istri saya juga menolak. Ya. Jadi saya menolak. Saya ikut Tuhan tuh serius, nggak main-main. Karena saya tidak mempercayai hidup saya dengan omongan orang atau apalagi namanya kuasa kegelapan yang menaungi hidup kita. Ingat ya, semua hidup kita ini dasarnya harus firman. Nanti kita belajar dengan banyak hal supaya saudara bisa ngikutin. Oh, ini ternyata saya salah di sini. Itu bisa mengutuk hidup saudara dan membuat hidupmu susah sendiri. Ya, waktu saya menikah, saya juga pengen diadatin. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Firman Tuhan itu, ya, serumah tangga saya utuh nggak utuh bukan karena adat, karena ada Yesus apa enggak. Saya bisa hidup dan sembuh bukan karena adat ini adat itu, enggak, karena ada Tuhan apa enggak di dalam hidup saya. Rumah tangga saya bisa damai sejahtera bukan karena saya potong kambing, potong kerbau, bukan, tapi karena ada Yesus hidup di dalam rumah kita apa enggak. Banyak orang bercerai udah pakai adat, pakai ini, cerai juga kok. Ayo, betul apa betul? Ya, saya punya keluarga, saya nggak perlu sebut loh. Wow, dia pesta besar-besaran, potong kerbau. Itu nggak tahu berapa ratus juta. Katanya mahal, katanya. Potong. Lambang pernikahan yang diberkati. Diberkati, ya betul. Hidupnya diberkati, rumah tangganya enggak. Hari ini cerai. Hari ini cerai. Waktu dia mau cerai, telepon istri saya, minta didoakan supaya dibatalkan perceraiannya. Tidak bisa. Enggak semudah itu. Orang perceraian punya masalah itu pasti udah berlangsung lama, dan pengen didoakan supaya langsung berubah. Saya bilang nggak bisa. Waktu istri saya datang, ya saya bilang, Gi, lu aja yang temuin, saya nggak mau. Kenapa? Saya ngeliat orang ini keras dan tidak mau diatur oleh firman, bukan saya. Saya nggak bisa ngatur siapapun. Kalau saya diizinkan Tuhan namanya menyampaikan firman, firman lah yang mengatur hidup saudara, bukan saya. Kalau saya bilang ini nggak boleh, ini nggak boleh, saya pun diatur firman. Ada firman yang berkata semua itu boleh, namun bermanfaat nggak, kata firman. Ya. Orang Israel ya hidup diproteksi Allah yang maha kuat loh. Tidak, ya bahkan bangsa-bangsa yang lain menyatakan tidak ada Allah seperti Allahnya Israel. Tapi kenapa kerajaan Israel runtuh? Karena perkawinan dengan silang ya saudara ya. Tuhan tuh larang, jangan nikah dengan bangsa Amon, bangsa Moab nggak boleh, bangsa Aram nggak boleh. Kenapa? Tuhan udah ingetin, karena dia akan membawa hatimu keluar dari hadirat Tuhan, masuk ke dalam keberhala mereka. Tapi berapa banyak orang Kristen ya meninggalkan adat sorgawi kita demi kepentingannya tuh duit. Kalau saya nikah sama dia kaya, aman nggak akan aman. Ya, saya nggak bisa ngomong suku terlalu detail ya saudara, tebak-tebak aja sendiri, tebak-tebak gambar ya, bukan gambar, sorry, tebak-tebak aja dalam pikiran. Ada satu suku kalau nikah pecah telur dulu ya, ada salah satu tuh yang modelnya gitu. Nah, saya sedikit bacakan supaya saudara itu bisa belajar. Ini putus-putus ya. Ya nih arti daripada ya sukunya saya nggak perlu sebut lah, nanti dibilangnya penistaan atau apalah ya. Jadi saya akan ngomong cuman ritualnya. Ritual ini dilakukan karena apa? Karena agar pemikiran pengantinnya sama. Saudara sebagai orang Kristen ya, dalam pernikahan saudara jangan pernah punya konsep hatimu saya sama suami saya suami istri saya supaya pemikirannya sama. Nggak akan sama. Sampai mati tetap beda. Rambut boleh sama hitam ya, kelamin udah beda, ngapain mau disama-samain sejarah pemikiran ya. Kalau saudara namanya cinta ya kayak begini
Kalau ininya sama, nah bukan cinta namanya saudara. Ya, tidak terbentuk namanya cinta. Kalau ininya sama. Ya cinta kan begini, love kan begini. Ya, artinya apa? Perbedaan. Tapi saling melengkapi, itu yang betul. Tapi kalau saudara berpikir, wah saya pengen sama dengan istri saya, homo dong, lesbian dong. Orang pecahin telur supaya apa? Pernikahannya tidak dalam bahaya, perlindungan yang meluputkan dari bahaya. Mazmur 91, Yesus, bukan pecahin telur. Agar pengantin bisa dapat menyelesaikan masalah, makanya dipecahin telur supaya pendewasaan. Roh Kudus paling jago mendewasakan anak-anak Tuhan. Loh, Allah kita ini komplit loh. Mau perlindungan ada dalam tangan Dia. Mau kekayaan, Amsal 3 ayat 16, tangan kanannya memberikan kita kekayaan dan kehormatan. Mau panjang umur, tangan kirinya Allah. Ya, Amsal 3 ayat 17. Mau cari apa? Ada di tangan Tuhan. Nggak usah pecahin telur. Kecuali saudara lagi masak Indomie, saudara pecahin telur. Nah itu enak. Makan aja mendingan daripada pecahin sayang, saudara. Melambangkan kesucian perempuan. Tuhanlah yang mengkuduskan hidup kita. Amin, saudara. Supaya harmonis Pak pernikahan. Ada Tuhan, pasti harmonis rumah tangga kita. Kenapa banyak orang Kristen bercerai? Percayalah, Tuhan bilang ya, Tuhan ngajarin saya begini. Nantilah one day saya khotbahin kalau saya ingat. Ya, Tuhanlah yang mempersatukan pernikahan. Terus saya tanya sama Tuhan tuh begini, Tuhan, tapi banyak anak-anak mau bercerai. Orang Kristen banyak rumah tangganya nggak sehat. Kenapa Tuhan? Tuhanlah yang mempersatukan. Saudaralah yang memisahkan. Manusialah yang memisahkan. Artinya gini, kalau hidupmu tidak dengan namanya firman Tuhan, saudara pakai adat pikiranmu sendiri, watakmu yang jelek itu, karaktermu yang kurang baik, maju memimpin rumah tangga, bukankah itu pemisahan? Tidak ada ibadah perceraian, itu nggak ada. Ibadah menyatukan suami dan istri itu ada. Ibadah mempersatukan pasangan itu ada. Tidak ada dari zaman dulu sampai hari ini. Ya, ibadah pemisahan nggak ada. Sesat kok kalau ada. Ada amin saudara. Maka kalau misalnya Pak rumah tangga saya nggak baik-baik aja, minta Tuhan. Hanya Tuhan yang mempersatukan watak kita ini yang berbeda dengan pasangan kita. Bukan motong kambing, potong telur, apalah segala macam, ke ayam lah, nggak perlu saudara. Saudara perlu hadirkan Tuhan jauh lebih penting daripada namanya ritual-ritual yang nggak penting itu menurut saya. Dan ada beberapa waktu saya cari tahu tentang namanya orang potong kerbau. Saudara tahu? Ya ada satu adat di Indonesia itu yang saya nggak perlu sebut lah ya. Ya dari bagian barat ya. Bagian barat Indonesia. Dia potong kerbau. Untuk apa? Melambangkan terima kasih kepada leluhur. Lihat adat kayak begitu. Bukankah itu penyembahan orang mati? Mengundang namanya roh orang mati masuk ke rumah tangga berantakan. Ayo, saya nggak ngerti dengan orang-orang yang ini Kristen. Bahkan ada gereja yang nganjurin, nggak tahu karena pengen rakus mau makan daging bagaimana, saya juga nggak ngerti. Jangan saudara namanya adat itu dimasukkan kalau memang nggak ada di firman. Nggak semua adat itu boleh dimasukin dan kebanyakan tidak boleh. Berarti ada yang boleh Pak? Ada. Nanti kita bahas satu-satu. Kalau saudara namanya pakai namanya adat dan tidak tertulis dalam firman Tuhan, saudara lagi ngelakuin perintah manusia. Saat saudara namanya bertentangan dengan namanya Tuhan dalam firman Tuhan, saudara jalani, hati-hati. Bumerang buat kita. Ya orang Chinese hari ini dia dalam hitungan hari ke depan ya tanggal berapa Imlek? 29 ya katanya. Yang depan hari lagi ya Imlek. Saya ini orang pensiun dari Imlek semenjak ada petangpau saya.
Ya saya udah lama nggak imlekan. Ya, seingat saya kalau saya imlekan adatnya ya. Hari namanya perayaan Imlek, boleh nggak dirayain? Boleh. Namanya orang mau bersuka cita, silakan. Yang nggak boleh apanya? Nah, dengerin. Orang Chinese itu kalau Imlek nggak boleh nyapu. Ayo, betul apa betul? Nyapu nggak boleh. Ngusir rezeki katanya. Sekarang saya nih sudah Kristen, saya dulu Buddha bukan Kristen. Ya, kalau sekarang saya mah sapu aja, kotor ya sapu. Nanti rezekinya apa namanya? Terusir atau kesapu, enggak, rezeki saya dari sorga. Hidup saya dari ekonomi sorga, bukan karena sapu saya. Sapu saya, kalau sapu bisa mendatangkan rezeki, saya sembah tuh sapu. Sapu saya nggak mendatangkan duit dari manapun. Sapu ya sapu aja, saudara. Saya berdoa saudara itu harus tahu bahwa kehidupan saudara itu tidak digantungkan karena sapu lah, ngepel harus pakai kain, ngepel aja saudara udah. Hidupmu itu bergantung karena imanmu kepada Yesus. Kadang-kadang perintah manusia kita kerjakan, yang ini nggak boleh, kita percaya lagi bodoh-bodoh. Makanya orang nggak baca firman, dibodohin itu paling gampang. Orang kalau nggak baca firman, saudara, diomongin tentang adat istiadat, saudara, kerjain aja. Saudara nggak tahu itu ritual kepada roh orang mati, kepada namanya ritual aturan yang kita nggak ngerti. Itu konsep dari mana? Firman yang nggak menulis seperti itu. Saudara kerjakan, bahaya loh. Itulah kenapa saudara perlu namanya membaca kebenaran firman Tuhan. Hawa tidak tahu firman Tuhan. Yang dikasih firman itu Adam bukan Hawa. Kejadian pasal 2. Ya. Adam dikasih firman, jangan makan buah. Yang ngomong siapa? Allah kepada Adam. Sejak itu barulah Hawa lahir. Lihat ritmenya. Ya, Tuhan ngomong dulu ke Adam, Hawa belum lahir tuh. Baru Adam tidur, diambil tulangnya, lahirlah Hawa. Datang iblis ngomong ke Hawa, bukankah semua buah ini tidak boleh engkau makan? Kata iblis. Hawa bilang, enggak begitu. Iblis ngincar orang yang nggak ngerti firman. Dan Hawa bilang, enggak begitu. Buah ini semua boleh dimakan kecuali yang itu. Tidak boleh disentuh atau lagi dimakan, nanti mati. Dan iblis nambahin, boleh kok makan. Boleh kok pegang hiu, membayang buat orang tua yang udah meninggal. Yang penting kan hati kita. Ini kemarin saya dengar orang kayak gitu. Saya kalau orang udah ngomong kayak gitu, saya nggak mau berdebat, saudara. Ya tak diemin aja. Debatin panjang nanti. Saya bukan tipe orang suka debat. Kalau orang tanya, Pak boleh nggak pegang hiu? Nah pertanyaannya gitu, boleh nggak pegang hiu? Ayo. Ya ini orang Kristen. Malam juga. Boleh nggak pegang hiu? Nah. Ya sambil nanya sambil minum. Boleh nggak? Ada orang nanya sama saya, boleh nggak pegang hiu? Ini ngomong Kristen. Dengar baik saudara. Ya. Shalom juga. Ya untuk sembahyang orang. Karena di Chinese, ya saya nggak tahu kamu orang mana user sekian ya. Saya nggak tahu orang kamu kan. Di Chinese ya. Kita ini mau Xinjia, mau Imlekan, mau kongsi pacai saudara ya. Malamnya itu biasanya kita sembahyang. Sembahyang leluhur, sembahyang kuburan, sembahyang kepada dewa, ke kelenteng. Saudara lihat kalau malam Imlek itu rame. Rame. Nah ini
Yang jadi banyak pertanyaan bagi orang-orang yang sudah Kristen, yang dulunya kayak saya, ya dulu saya sembahyang mah rajin. Ya tapi kalau baca kitabnya saya nggak ngerti. Ya kitab ini, kitab itu saya nggak baca sama sekali. Tapi saya namanya sembahyang rajin. Ke kelenteng itu sembahyang. Malam Imlek aku datang, karena di situ ada somai babi, enak somai babi. Udah nggak usah bahas somainya saudara ya. Yang dengar baik ya. Nah setelah kita Kristen, kadang-kadang orang tua kita kan maksa. Ayo, demi menghormati orang tua, bayang. Loh ini kasus begini banyak loh di orang Kristen. Dan kemarin ada orang Kristen yang ngomong, boleh kok pegang Hio. Saya dengerin aja. Karena Tuhan tuh lihat hati. Kita kan gak sembayang dewanya. Saya dengerin. Tak pikir kalau tak sautin bisa berantem. Bisa suasananya gak enak. Tak diemin aja lah. Kita yang dewasa, ya diam aja. Dengar ya, saya mundur dulu. Ya, saya nggak pakai firman dulu sebentar ya. Tapi nanti saya masuk ke dalam firmannya. Sebenarnya Hio itu buat apa dulu? Nah, karena di agama sebelah itu orang pakai Hio itu masih berani. Ya, sembahyang orang mati. Hio itu saudara tahu, itu adalah dupa buat roh-roh orang mati. Ngerti ini dulu aja dulu. Tapi bagaimana Pak menghadapi orang tua yang nyuruh kita tetap sembahyang? Kadang-kadang kita lebih takut dengan orang tua, lebih hormat kepada orang tua. Tapi kadang-kadang nggak menghormati Tuhan. Kita menghormati kadang apa yang kita lihat, yang nggak kelihatan Yesus Kristus kita langgar. Boleh nggak pakaian-pakaian adat ini? Saudara harus tahu ya, kalau jadi Kristen itu cari tahu ini pakaian dari mana. Kenapa harus pakaian itu? Loh, di adat orang Yahudi Tuhan siapkan namanya pakaian. Kenapa mesti pakaian itu? Di imamat tuh dijelasin. Kenapa harus pakai namanya effort? Ya, baju effort. Imam tuh harus pakai baju effort. Masuk nggak pakai baju itu tewas saudara. Tuhan tuh punya namanya aturan. Setan pun niru itu semua. Nah, Hio itu kenapa tidak boleh? Ya karena itu buat ngasih makan orang mati. Suatu hari kami punya adik rohani ya. Dia Chinese totok saudara. Sampai hari ini mama papanya masih belum terima Yesus. Sampai hari ini. Sepengetahuan saya sampai hari ini belum terima. Singkat cerita, waktu dia mau menikah, mama papanya punya altar, disuruh sembahyang. Terus adik rohani kami ini tanya sama istri saya, tanya sama saya, gimana nih? Saya juga nggak mau nyakitin orang tua. Kan kita harus menghormati orang tua. Nah ini kalau memang kejadian di dalam hidup saudara, ya dengerin, saya akan ajari. Dan istri saya bilang begini, kita doa. Jangan langsung pegang, ya sudahlah karena menghormati tak pegang Hio. Jangan saudara, doa dulu. Hadapkan di hadapan Tuhan. Tuhan tuh paling jago untuk namanya ngurusin masalah yang kayak begini-begini. Ada amin saudara. Ya, dia adalah penerobos semua segala permasalahan. Dan saat dia bilang, kita doa dulu. Tuhan, kami harus taat dengan Engkau. Tapi ini gimana caranya Tuhan? Saya nggak tahu bagaimana itu caranya saudara. Itu tiba-tiba waktu acara tersebut, saya lupa tanya istri saya cuma tahu hasil akhirnya. Orang tuanya tiba-tiba lupa. Tiba-tiba lupa. Yang lain semua sembahyang, dia doang yang nggak sembahyang. Ya Tuhan bisa putar otaknya, ingatannya itu lupa semua. Karena kita menghormati kekudusan Tuhan ketimbang menghormati orang tua dulu. Orang tua memang harus dihormati ya. Orang yang lebih tua memang harus dihormati. Ya. Tapi ingat, jangan hormatmu terhadap orang tua melanggar kekudusan Tuhan. Ini lebih bahaya. Saya waktu bertobat, ya papa saya sudah meninggal waktu saya bertobat. Saya datang ke rumah mama saya. Mama saya masih beragama berhala. Ya, secara adat
saya harus sembahyang kubur. Mama saya ngomong begini sama saya, kamu nggak sembahyang lagi buat papamu, nggak megang hiu buat papamu. Saya ngomong dengan sopan, saudara, Ma, aku udah Kristen, aku kayaknya nggak bisa. Saya ngomong sopan, saudara, jangan ngomong, wah nggak bisa, berhala itu dosa, saudara. Jantungan mamamu mati, belum terima Yesus, masuk neraka, nyawamu tanggung sama kamu. Saya udah nggak bisa, Ma. Terus saya ngobrol-ngobrol, dengerin ya. Kalau saudara namanya pengen menolak semua adat istiadat tentang namanya pegang sembayangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan saudara tuh cuman menolaknya doang. Ini yang banyak orang Kristen tuh kesalahannya di situ. Nolaknya udah bener, tapi saudara harus bertanggung jawab dengan ajaran yang kamu terima. Yang dimana kamu menolak, tanggung jawab dong. Tuhan ngajarin bukan hanya nolak, kasih teladan, perubahan hidup karaktermu. Ini nggak dilakuin anak-anak Tuhan. Jangan saudara ngotot tapi nggak mau bayar harga. Ayo, betul apa betul? Kelakuan tetap jeleknya luar biasa. Nih, adat di watak kita masih kelakuannya nggak berubah. Inilah kenapa orang Kristen, ya agama sebelah, tidak mau terima Yesus. Kenapa? Kamu tolak itu semua sampai berantem, ribut dan sebagainya. Tapi karakter saudara tidak muncul dalam Kristus. Nah, saya bertanggung jawab. Saya nggak bisa, Mama, tapi saya berubah. Sehingga mama saya ngelihat, lu sejak ikut Yesus kok berubah ya? Ini lu yang saudara tanggung jawab. Jangan bilang, oh nggak bisa, itu orang mati, bla 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 bla. Nolaknya udah bener. Tapi ada step berikutnya, saudara harus bertanggung jawab dengan kekristenan kita terhadap orang-orang yang ngelihat kita, terkhusus keluarga kita sendiri. Ada amin, saudara. Ngerti saudara ya? Adat istiadatnya kita nggak mau, tapi perintah Tuhannya juga harus dijalani. Buka Matius 15 ayatnya yang ke 3 ya. Markus aja deh. Bentar. Ini ada banyak ayat sebenarnya. Jangan kelakuan jelek, kita ngomong, wah ini gini. Gimana orang mau terima Yesus? Ya, Matius pasal 15 ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadatmu dan nenek moyang? Jangan, oh yang penting saya menghormati orang tua, kan ada firmannya. Kamu menghormati firman, ya 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini. Dengar baik, orang Israel melukai hati Tuhan. Ya tadi ada kata yang namanya di ayat yang ke-11 ya, 2 Raja-Raja 17 ayat ke-11. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Kamu kadang-kadang menjaga perasaan manusia, Tuhan gak dijaga. Karena apa? Istiadat, nenek moyang. Jadi bagaimana yang betul? Tetap tolak, tapi secara halus. Yang berikutnya, ya, saudara harus tahu bahwa hidup saudara itu waktu menolak itu semua. Ya, Yesus pernah namanya menyembuhkan orang tangannya lumpuh. Ya, di Matius 12 ayatnya yang ke-14. Nanti saya ceritain. Lalu keluar orang-orang Farisi itu bersengkongkol untuk mematikan Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkirlah Yesus. Dengerin ya. Di ayat yang ke-9 ya. Di ayat yang ke-9 ada orang yang tangannya sakit. Dan itu hari Sabat. Saudara tahu cerita itu. Secara adat istiadat Yahudi tidak boleh melakukan penyembuhan, bekerja itu nggak boleh. Yesus langgar. Waktu Yesus nyembuhin, ngapain orang Farisi pengen matiin Yesus? Dibikin planning, direncanain bahkan. Saat saudara menjadi pelaku firman Tuhan, kadang-kadang tantangannya nggak sedikit.
Banyak orang pengen mungkin mau mukulin kita, mau matiin kita. Makanya kalau saudara namanya saya nggak mau menyembah berhala, habis itu kita dibenci orang, dimusuhin keluarga, biasa. Yesus aja pengen dimatiin kok. Jangan cengeng ikut Tuhan. Mau menyenangkan hati Tuhan, saudara harus kadang-kadang nih membawa namanya penderitaan. Nah kadang-kadang kita cari aman, udahlah daripada berantem ribut. Kamu berdamai dengan orang tua, bermusuhan dengan Tuhan, ini yang jadi repot. Ya, ada firman Tuhan yang mencatat bahwa di dalam Matius 6 ayat 24, kalau saudara namanya menyembah berhala karena adat istiadat, karena orang tua, karena disuruh, karena namanya menghargai orang. Ingat Matius 6 ayat 24, tidak mungkin kamu menyembah dua Tuhan. Kalau kamu mengasihi yang satu, kamu akan membenci yang lain. Nah keseringan kalau saudara namanya kesono ayo, kesini ayo, agama ono kamu ikutin, ini ikutin, ini ikutin. Ya Yakobus 1 ayat 8, cirinya hidupmu nggak akan tenang pertama. Yang banyak orang Kristen hidupnya nggak tenang. Kenapa? Adatnya bukan kerajaan sorga. Ini baru ngomongin adat yang namanya tentang budaya. Gimana adat watak kita ini? Yang malesnya nggak mau dirubah. Diajak doa, entar dulu. Jauh, males main game terus. Loh itu kan adat, watak kita. Nanti waktu kena masalah, wah hidup saya nggak tenang. Wajar kalau nggak tenang. Kenapa? Adat kerajaan sorga kamu nggak bawa dalam hidupmu. Saya selama ikut Tuhan dengan serius, bukan dengan main-main. Ya, saya mau pastikan ke dalam hati saudara, jauh dari masalah. Ya saya berani ngomong kayak begini, saya hidup serius dengan Tuhan, hidup saya jauh dari masalah. Saya hidup dengan Tuhan menyelesaikan banyak masalah orang, bukan hidup menghidupi masalah ini masalah itu. Pak, hidup kan memang nggak lepas dari masalah, betul. Tapi kalau sejak kamu hidup dengan Tuhan, Tuhan akan halauin banyak hal-hal yang kita nggak ngerti. Saudara terikat dengan adat istiadat, kadang-kadang berunsur dengan kuasa kegelapan. Inilah yang bikin orang Kristen mati semua. Ya, perintah manusia kita dengerin, perintah Allah dilanggar terus. Baca firman enggak lah, tar aja males, langgar tuh. Itu namanya adat kerajaan sorga, kamu langgar. Tapi kalau misalnya ya orang Kristen, ya orang Chinese nih ya, kalau nggak tahu lah mungkin di suku-suku lain juga ada. Kalau belum orang tua kalau belum mati ya saudara biarin. Ini saya lagi lihat ada beberapa orang yang ya ada yang kita lihat orang tuanya sakit, dia sibuk kerja cari duit itu mau ngapain? Namanya sakit, nggak diurusin, ditemuin juga jarang. Tapi nanti kalau giliran mati, wow ditangisin, ya drama Koreanya muncul, ya air mata, air kecap semua keluar. Tapi waktu hidup tidak diperhatiin. Giliran hidup ya nggak pernah dihidangin makanan yang enak-enak. Giliran mati dibawain babi 1 ekor, siapa yang mau makan? Ayo, betul apa betul? Ini banyak nih, orang Kristen. Selagi dengerin ya, ini Tuhan ngajarin saya. Ini saya nggak keburu aja sebenarnya. Saudara kalau urusin orang tua, ya dengan kebenaran firman Tuhan sampai dia berpulang dan meninggal, berkatnya tuh runtuh loh dalam hidup saudara. Saya ulangin, ya saudara misalnya ngurusin orang tua sampai dia berpulang meninggal, gitu ya, berkatnya akan turun dalam hidup saudara. Saya udah lihat beberapa orang-orang tuh kayak gitu. Dia ninggalin kerjaan ngurusin orang tuanya. Dia keluar dari kerjaan ngurusin. Ya saudara istri saya ada yang kayak begitu. Waktu dia mamanya sudah meninggal, papanya meninggal, dia urusin semua. Dia nganggur saudara. Dia punya pekerjaan, bukan gembel saudara. Punya kerjaan. Dia bilang, Pak saya resign. Kenapa Pak? Papa mama saya sakit. Dia keluar. Lo nggak sayang? Nggak. Dia urusin papa mamanya dari sakit kanker sampai dia meninggal. Nah terakhir dia mau
Terakhir meninggal tuh ketemu saya. Di rumah sakit RCM. Meninggal, saudara tahu, diberkati sampai hari ini. Banyak orang cuekin, sakit tuh biarin aja lah. Itulah kenapa Tuhan suruh kita menghormati orang tua. Jangan namanya saudara menolak adat istiadatnya, kelakuan gak berubah. Saya bertanggung jawab. Ya saya juga punya adat, istri saya punya adat. Saya berdua sama istri saya tolakin banyak adat sejujurnya. Tapi saya bertanggung jawab dengan orang tua saya. Saya hidup baik. Saya hidup nggak pernah ngutang-ngutang, minjem bawa kabur duit orang, nggak pernah. Saya mencontohkan bagaimana istri saya, baik saya, namanya hidup dengan tidak takut dengan banyak hal, tapi membawa kerajaan, bawa terangnya Tuhan masuk ke dalam hidup mereka. Jangan sebaliknya. Udah nolak ini nolak itu, kelakuan kita nggak bertanggung jawab, sehingga orang dunia ngelihat gini, Kristen apaan kayak begini. Dan banyak orang berpikir bahwa nanti kalau gue mati, siapa yang sembayangan gue? Nah, saudara ngomong dong firman. Itu waktunya kita nginjil, itu waktunya kita ngomongin kebenaran. Ikut Yesus, nggak perlu ngasih makan. Kalau udah meninggal nggak perlu sembayang, masuk kerajaan sorga, makan di sono, pesta dengan Tuhan. Nggak perlu kayak dengan yang satunya lagi, ngasih makan kayak gembel aja. Loh, setan itu memanipulasi dengan banyak hal yang kita nggak mengerti. Setan tuh gembel, saudara. Yang makan siapa? Setan, karena setan tuh gembel. Dengan apa? Adat istiadat, memutar balikan semua keadaan itu. Yang makan orang tuamu? Enggak. Ayo, ada amin, saudara. Pak, sorga di telapak kaki ibu? Nggak ada. Ya, di kaki mama tuh banyak kotoran, nggak ada sorga. Sorga cuma ada di kaki Yesus, yang kudus, yang suci dan murni. Amin, saudara. Sorga ada di kaki orang tua saya. Orang tuamu juga perlu sujud di bawah kaki Yesus. Jangan dibalik-balik. Ya, itu dunia, itu adat orang dunia. Ya, telapak kaki ibu lah, ada sorga? Nggak ada. Ya, ada kuman di situ. Kamu jilatin sakit pasti. Nah, saat saudara namanya menyembah berhala, ya dengan karena adat istiadat. Nanti Imlek nih, yang boleh bagaimana? Yang boleh adalah makan keluarga, itu boleh, kumpul, silaturahmi, ya, terus berdoa bareng. Nah, itulah momen-momen Imlek yang saudara bisa berkumpul bareng dengan keluarga yang mungkin karena jauh tempatnya, mungkin saudara tinggal di Makassar, yang satu di Surabaya, satu Jakarta, di Semarang, saudara kumpul dalam momen Imlek itu boleh berdoa, minta kehadiran Tuhan. Di dalam tengah-tengah adat itu kamu minta kehadiran Tuhan, minta blessing. Ada orang Pak kasih angpau, ya ambil, saudara, ya ambil angpaunya, jangan kasih sisa, saudara, jangan kasih kendor, saudara. Kalau perlu minta tambahin angpaunya, kurang nih segini gitu. Ya, tapi kalau misalnya ritual ibadahnya jangan diikuti. Ini kemana? Ada orang meninggal pakai baju merah nggak boleh. Kenapa? Menyindir. Baju merah itu baju bahagia. Harusnya kita pakai baju hitam, baju putih dan everything. Sebenarnya orang meninggal mau pakai bajunya apa ya sama aja. Loh, kenapa? Karena kalau orang udah meninggal, saudara, dengar baik, saudara. Orang kalau udah meninggal dia ke sorga, saudara mau pakai baju apa aja sama aja, nggak terpengaruh dengan yang meninggal. Cuma adat dari dunia udah ngajarin harus pakai ini, pakai ini, pakai ini. Yesus malah ngajarin lebih parah lagi, lebih keras lagi. Biarlah orang mati ngurus orang mati. Barang siapa mengikut aku, menoleh ke belakang ngurusin, Tuhan, tunggu dulu Tuhan, aku mau ikut engkau. Tapi papaku meninggal. Yesus ngomong apa coba? Yesus bilang, barang siapa menoleh ke belakang, padahal dia mau nguburin bapaknya loh, dia tidak layak bagi kerajaan surga. Yesus keras loh. Saya ngeliat Yesus itu adalah bukan hanya pengajar kebenaran, dia ngajar tuh mutlak keras.
AABB. Boleh, enggak, udah titik. Jadi jangan alasan, ya bolehlah karena menghargai. Apaan menghargai? Hargailah Tuhan lebih dari segala-galanya. Ya saudara bisa buka dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-37 atau 36 dulu. Matius pasalnya yang ke-36 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripada Yesus, ia tidak layak bagiku. Loh, ini adat kerajaan sorga loh. Mau kerajaan sorga apa adat manusia? Wah, orang tua segalanya. Yesus apa orang tua? Saya ngomong begini bukan saudara musuhin orang tua, bukan. Kalau saudara jadi pelaku firman Tuhan yang benar, ya, hubunganmu yang rusak dengan orang tua dipersatukan kok. Makanya dahulukan Tuhan. Amin, saudara. Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripada Yesus, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki, ya orang tua, oh sayang dengan anak saya, lebih daripada Tuhan, gak layak tuh ternyata. Barang siapa tidak memikul salibnya mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Waktu saudara lepaskan namanya aturan adat istiadat orang tua, saudara pikir namanya adat kerajaan sorga lebih penting, saudara akan mendapati hati papa mamamu kalau jalani dengan benar. Yang percaya katakan amin, saudara. Tapi kalau ini dibalik, saudara yang mendukakan Tuhan. Ini firman jarang dibukain di gereja. Kenapa? Kabur jemaatnya kalau dikhotbahin kayak begini. Kalau saudara mau kabur ya silakan, saya juga bukan Tuhan kok. Amin, saudara. Nah kalau saudara lihat nih nggak boleh karena apa? Wah nanti sial. Bilang ke papa mamamu, hidupku diberkati Tuhan. Ini tahun kita hoki, nggak ada hoki-hokian. Saya pasti diberkati Tuhan. Kalau hoki dan berkat itu beda, saudara. Jangan saudara baik orang Cina, saya pasti hoki. Makan tuh hoki. Hoki itu sesekali diberkati, itu namanya hoki. Hari ini gue hoki, besok bisa sial. Saya diberkati every day. Amin, saudara. Karena Tuhanku memberkati hidupku bukan karena hoki, memang karena saya adalah anaknya ahli waris. Amin, saudara. Ya, jangan pakai namanya hoki apaan, saya bilang. Hoki itu sesekali. Wah ini lagi hoki, besok lu berarti bisa sial. Nah itu adat, nggak boleh masuk ke dalam kita. Kita pakai adatnya Tuhan. Firman-Nya Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita selamanya mengandalkan Tuhan, pasti diberkati terus kok. Nggak ada hoki-hokian. Hoki-hokian itu cuma adat, nggak perlu dimasukin. Saya masuk lagi dengan satu lagi. Ya, di dalam Imamat yang 19 ayat yang keempat. Masuk Imamat. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allah. Ya, di dalam ayat yang ke-31, janganlah kamu berpaling kepada arwah. Nah, waktu saudara sembahyang, kemana itu? Cari tahu, jangan bodoh-bodoh karena disuruh mati mau nggak? Nggak mau, Pak. Cari tahu. Saya ngelakuin ini buat apa? Loh, saya ini belajar loh dalam firman Tuhan. Saya ngelihat namanya kayak baju adat. Ya nggak semua ya, saya nggak bilang semuanya. Ada beberapa. Itu ritual kepada arwah-arwah. Mesti pakai baju ini. Ya saudara tahu kalau ada sembayang ya kubur ya, dia orang pakai jubah. Loh, jubah itu emang apa? Emang nggak ada maknanya? Ada. Kenapa nggak pakai kaos biasa aja? Nggak boleh. Nah saudara disuruh namanya nari, nyanyi. Ayo, itu juga ada. Saudara tahu ini saya ngomong Hawaii ya, bukan Indonesia ya. Di Hawaii itu ada namanya tarian hula-hula. Ya, di Hawaii, saya ngomongnya Hawaii ya, bukan Indonesia. Di Hawaii. Di Hawaii sendiri ada tarian. Nah, setiap tarian zaman dulu itu kan pasti buat ke penguasa.
atau raja-raja pada masa itu. Nah, saya tuh belajar dari tahun 2012. Saya udah tahu dari baca-baca buku. Nah, dan waktu itu ada orang Kristen yang dari misionaris dari Amerika datang ke Hawaii. Terus disambut turun dari pesawat, dikalungin kan, pakai bunga-bunga begitu. Pakai bunga. Ya kalau di Indonesia ada yang pakai air. Hati-hati saudara. Loh, saya baca saya jadi nggak bodoh kita jadi orang Kristen. Pakai ini. Ingat ya, saya ngomongnya Hawaii bukan Indonesia. Ini lagi ngomongin Hawaii. Saudara tahu, sejak dia dipakai itu, hidupnya sakit. Terus dia berdoa, Tuhan ini kenapa? Kamu doakan, patahkan semua persembahan tarian tersebut. Loh, dia tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Ternyata tarian tersebut itu dibuat buat penyembahan Dewi Laka namanya. Loh, di Indonesia itu banyak tarian. Nah, tarian ini asal muasal dari mana? Dewi Laka itu adalah dewi kesuburan. Nah, setiap namanya suatu bangsa pada masa itu ya, selain namanya Allah Israel sendiri juga ada tariannya kok. Tapi kalau saudara tidak mengerti ini tarian kemana, ini adat saya tarian kemana, cari tahu. Ada yang ke leluhur, ada yang ke orang mati, ada yang karena memang mengucap syukur, betul ada. Tapi dasarnya buat kebanyakan apa? Dewa dan roh-roh orang mati. Itu adat. Ayo. Sekarang saya mau tanya, mau adat kerajaan sorga apa adat dunia nih? Setiap namanya kegiatan saudara itu, saya bukan mau namanya ngerusak budaya orang. Terserah saudara mau jalanin apa nggak jalan, itu bukan urusan saya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan perlu menjelaskan. Perlu menjelaskan bagi saudara, kerajaan surga ini jauh lebih penting. Karena kita mati harus naik ke atas, ke bawah. Apes saudara. Nah, mau adat kerajaan surga apa adat dunia? Saya waktu itu mau dipakein ini, saya bilang enggak. Ya, mau dipakein, pakai baju adat lah. Saya ngomongnya baju aja lah ya, biar gampang. Saya nggak bisa sebut namanya apa. Mau dipakein ini, saya bilang enggak. Saya nggak mau. Wah, lu fanatik. Bukan fanatik, saya tahu itu dari mana. Kenapa? Saya belajar sejarah. Sebelum saya namanya kayak pecat telur lah, potong kambing lah, potong kerbau lah, apa segala macam, saya juga belajar. Loh, setan minta babi, minta kerbau, minta namanya potong ayam, kecak, minta namanya motong ayam apa namanya, cemani ya, yang hitam semua punya alasan. Kenapa dia minta itu? Kenapa nggak ayam yang biasa? Semua punya alasan. Itulah kenapa saudara perlu belajar. Ini dari mana nih adat? Dan banyak yang terlibat di dalam situasi ritual tersebut, hidupnya ya kayak kena kutuk, usaha sepi, naik dikit jatuh, ya naik setengah mati bangkrut berkali-kali. Saya ngalamin gitu loh. Saya setengah mati usaha, saya bangkrut berkali-kali. Jangan-jangan kamu mau pakai ritual-ritual yang nggak perlu di hadapan Tuhan, dan itu melanggar dan kenajisan, kejijian di hadapan Tuhan. Amin saudara. Waktu saya cari tahu ini ritual kemana, ya ada satu tarian di Indonesia terkenal namanya, saya nggak bisa sebut. Waktu saya cari belajar gitu ya, ini satu tarian dan ini dipakai di seluruh Indonesia. Nah, tarian itu muncul dari mana? Nah, salah satu suku di Indonesia itu dulunya belum Kristen, penyembah awalnya adalah penyembah batu dan pohon. Saya pikir emang ada ya penyembah pohon dan batu. Nah, saya ketemu dengan seseorang, saya nggak bisa sebut namanya. Saya tanya, Pak, Bapak itu memang lahir dari suku ini, dulu penyembah apa sebelum Kristen? Karena kita ini kedatangan misionaris dari luar negeri masuk ke Indonesia itu mungkin di abad 19. Mungkin ya, saudara mungkin lebih tahu daripada saya kalau tentang itu.
Ya, di abad 19, dapat 20, ya kita mau masuk abad yang selanjutnya, kita udah berkembang dengan pesat. Nah, Bapak ini ngomong, dulu kita ini penyembah batu dan pohon. Saya kaget. Salah satu suku di Indonesia. Dan itu terkenal. Dan saya pengen cari tahu tarian yang mereka bangga-banggain, saya pelajari. Dan ternyata itu sebenarnya tarian dari agama bukan Kristen. Yang bajunya oranye. Itu masuk di abad ke-13 dulu. Dan ngajarin suku ini di Indonesia. Saudara tahu itu penyembahan kemana? Babilonia, dewa Baal. Dan tarian ini muncul di pesta pernikahan, muncul di namanya macam-macam dah. Nah, kayak mau bikin arisan lah, adat ini, muncul tarian itu. Betapa mengerikannya sebenarnya. Satu sisi mereka Kristen, nyembah mulut ke Yesus. Satu sisi mereka menari bukan kepada Yesus. Dia pakai namanya pakaian adatnya. Terus saya cari tahu, ngeri ya. Dan ujungnya cuma karena apa? Penyembahan kepada leluhur yang sudah meninggal. Ya tadi saya udah kasih ayatnya. Banyak hal yang kita nggak ngerti. Saya berdoa saudara itu bisa mengerti firman Tuhan lebih dari segala-galanya. Ya kalau lihat ini bertentangan dengan firman, jangan dijalanin saudara. Saudara yang akan susah nantinya. Imamat 20 ayat yang 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal, yakni berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu melenyapkan dari tengah-tengah bangsa-bangsanya. Saya berdoa saudara itu, ya saya nggak bahas itunya dulu, ya saya nggak terima pertanyaan dulu, dengerin aja dulu firmannya sampai selesai. Habis itu saudara nanti mau sharing silakan. Ya karena saya biar khotbahnya nggak kemana-mana. Berapa banyak orang hidup Kristen merasa oke. Padahal kita ini nggak cukup mengerti tentang kebenaran firman. Saya pun punya adat sebagai orang Chinese, saya punya adat. Kenapa harus pakai ini, kenapa mesti pakai buah dan lain sebagainya. Saya juga pelajari. Oh, yang makan semua setan. Ya, hubungan kita selama masih hidup Tuhan urusin. Tapi kalau saudara udah mati, Tuhan nggak pernah urusin. Ya sekali lagi ya, Alkitab nggak pernah ngurusin orang mati. Itulah kenapa Yesus bilang, biarlah orang mati ngurus orang mati. Loh kenapa? Yesus cuma ngurusin orang hidup. Selama hidup saudara namanya hidup seperti kita sekarang ini, ya saudara punya privilege, Tuhan bisa urusin. Tapi kalau udah mati nggak ada Tuhan namanya cari ayat. Tuhan berfirman kepada orang mati, nggak ada ayatnya. Ya, ada amin saudara. Nggak ada namanya Tuhan itu berfirman kepada orang mati. Orang mati itu akan selesai. Yang mati entar dia ke neraka atau ke sorga nggak perlu diurusin. Di sorga kamu akan diurusi para malaikat, di neraka diurusin dengan setan. Saya berdoa saudara itu jangan namanya ngerubah namanya orang mati kita urusin, kasih makan, ngapain ngasih makan? Kasih makan yang masih hidup. Papa mama masih hidup, kasih makan tuh. Orang mati nggak usah kasih makan. Udah selesai. Di sorga Tuhan punya dapur yang besar, diurusin sama para malaikat sorga, nggak perlu diurusin. Yang di neraka pak udah diurusin sama setan, nggak usah diurusin, urusin yang masih hidup. Ya jadi jangan saudara namanya kompromi dengan alasan jaga perasaan orang tua. Ya Markus 7 ya tadi Markus 7 ya. Matius 6 tadi ayat 24. Mendua hati, ingat nggak ada namanya mendua hati. Nggak, Yesus nggak pernah ngajarin sembala orang mati, nggak ada ayatnya. Gara-gara hormatmu terhadap orang tua, nggak ada. Makanya selama dia lagi hidup kenalkan Yesus lewat perilaku saudara dan saya. Ya, kasihi dia, sayangi dia, doakan, bayar harga. Perilakulah selayaknya kita Kristen, maka dia akan diselamatkan
akan dituai, akan temu namanya siapa juru selamat, siapa ahli kehidupan. Selain nama Yesus itu nggak ada. Amin, saudara. Jadi dalam, saudara tahu, saya lupa ayat di mana tadi. Yesus ngajarin kita ini layanilah orang hidup. Ya di 1 Petrus 4 ayat yang 11, layanilah seorang akan yang lain. Nggak ada namanya layanilah orang mati, nggak ada. Layanilah seorang akan yang lain. Artinya apa? Layani orang hidup. Papa sama mama saya belum terima Yesus, masih hidup, layanin. Yang mau katakan amin. Jangan udah mati ya siapin kembang apalah, ngapain kayak gitu, nggak berguna, saudara. Saya menyembah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Kalau Yesus nggak bangkit, nggak mati dia, saya juga nggak mau jadi penyembah orang mati. Saya juga nggak mau nyembah Yesus. Kalau ya jangan dipotong khotbah saya nanti. Saya juga nggak mau jadi penyembah Yesus yang dia mati nggak hidup lagi. Ya ngapain nyembah orang mati? Sekalipun itu Yesus. Tapi firman-Nya di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Sebentar. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia loh iman kita. Mana ada penebusannya kayak gitu. Tapi ternyata firman-Nya dia bangkit. Dia Allah yang hidup. Makanya saya sembah Yesus. Saudara tahu di China ya, banyak dewa-dewa yang kita sembah itu mati semua. Mati semua. Nggak ada yang bangkit dan hidup. Manusia yang paling pertama bangkit itu Yesus. Lazarus mati pak, hidup kembali, yaitu dihidupkan. Tapi namanya yang bangkit dan hidup itu cuma Yesus, the only one, namanya Yesus Kristus. Makanya saya sembah Allah atau yang hidup, Kristus yang hidup. Amin, saudara. Kalau udah meninggal ya sudah, selesai tugas dia. Kasih makan ngapain? Suruh kerja aja. Kalau dia bisa makan suruh kerja aja berarti. Ya itu logikanya kalau saya. Ya ada dewa namanya dewa ya yang megang tombak. Itu saya baca sejarahnya. Ternyata dia dulu adalah jago battle. Ya pada masa itu jago perang dan menang terus dalam pertarungan. Dan akhirnya disembah. Saya berpikir waktu saya di agama saya yang lama, semua dianggap dewa tuh apabila mereka ahli dalam hal-hal tertentu. Dan itu beberapa diantaranya tuh manusia. Yang saya tahu, ya. Kamu bisa main judi nih, jago main judi, dibilang dewa judi. Disembah, oh dewa judi, tolong kasih saya kemenangan, haleluya. Kamu jago nyapu nih, wah dewa sapu tuh. Betul apa betul, disembah. Padahal orangnya mati. Bangkit nggak? Nggak bangkit. Jangan saudara namanya nanti mau Imlek nih, wah siau apa nih? Wah kamu siau ular. Kamu siau apa? Siau anjing. Saya panggil anjing boleh nggak? Lalu siaunya anjing, jing boleh nggak jing? Ayo. Ya tadi imamat ya. Pasal 19 ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Kamu siaunya apa? Saya siaunya monyet, nyet sini nyet. Ayo. Wah kamu, saya ramal hidupmu punya anak 20 lah. Rumahmu kebakaran nanti. Dalam tangan Yesus lah hidup kita. Dalam tangan Tuhan kita aman. Kita dilindungi, dipagari. Ya, di agama yang dulu saya, wah tahun ini lu sial, di dalam Tuhan gak ada sial. Ciong pak, itu adat. Tidak berlaku di dalam kuasa nama Yesus. Nama Yesus mematahkan semua kutub, sumpah serapah, santet, tenung, kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang menghampiri hidup manusia, dipatahkan. Nama siapa? Yesus. Saya berdoa saudara itu jangan mempercaya dengan namanya. Nanti
Kalau lu begini, lu akan begini kejadiannya, sialan. No. Aku patahkan dalam nama Yesus. Anakku diberkati, orang tuaku terobosan terjadi. Pakai perkataan berkat di dalam nama Yesus, ngerubah semua atmosfer dalam kehidupan saudara. Saya berdoa jangan saudara itu ikut-ikutan namanya hal-hal yang saudara nggak mengerti. Pak, saya kurang pemahaman, Pak, belajar. Kamu mau tanya apapun saya akan ajari selama saya ngerti. Ya, Yesus membuktikan dia hidup, dia bukan orang mati. Kalau dia mati saya juga nggak sembah Yesus. Tapi ternyata Yesus hidup. Ya, saudara sentuh dosa kayak Hawa dengan alasan hati. Ya, Tuhan lihat hati, betul, Tuhan lihat hati. Tapi kalau saudara kompromi dengan dosa seperti Hawa, tidak ada pengampunan, dibuang. Buka dulu deh Kejadian pasal 2. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Lalu Allah terbalik. Kejadian pasal 3, ayat yang kedua dan ketiga. Lalu perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba. Artinya apa? Sentuh, nanti kamu mati. Jangan saudara kompromi dengan namanya dosa. Ya sekali bolehlah, hati-hati, jangan diraba, jangan disentuh. Kalau saudara adalah pelaku firman yang baik, harusnya adat orang tuamu ikut adat Kristus yang turun dalam hidup kita. Ini yang benar. Ya kayak kemarin ada hamba Tuhan, saya pergi dari istri saya 3 bulan pelayanan, alasannya pelayanan saudara, 3 bulan. Karena ada firman, tinggalkanlah istri, anak, maka engkau akan terima 100 kali lipat. Pakai ayat itu dia. Ini hamba Tuhan yang ngomong. Giliran saya yang khotbah. Saya waktu terima Yesus, saya ninggalin orang tua saya. Tapi kalau kita jadi pelaku firman yang benar, saya bilang, Tuhan akan pulihkan saya dengan orang tua saya. Pulih, karena saya pelaku firman. Bukan ninggalin istri berbulan-bulan, ngawur itu. Ada amin. Pak, saya rumah tangga saya kacau, jadilah pelaku firman. Pak, saya dengan anak saya hubungannya berantakan. Cari firman, cari Tuhan, pasti pulih. Belum pulih, Pak, belum nemu berarti firman. Nggak ada namanya orang jadi pelaku firman Tuhan, hidupnya nggak dibela Tuhan, mustahil. Loh, karena saya dibela Tuhan oleh karena kuasanya. Amin saudara. Ya, jadi yang saudara namanya hidup dengan alasan firman, tapi justru menyengsarakan istri dan anak-anak. Ya, coba buka dulu Markus pasal 7, ayat yang ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Apa? Otak. Jangan terjemahin firman sesuai dengan otak mau-maumu sendiri. Perintah Allah kamu abaikan, berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ditentang loh sama Tuhan. Yang ngomong Yesus, bukan saya. Kemarin kita pernah urus orang mati ya. Bukan orang mati, orang lagi sakit. Dia kena koma 2 bulan. Setelah dia koma 2 bulan, kita dipanggil. Kami ini, saya dan istri saya sempat dimusuhin karena berita-berita yang nggak benar tentang kami dimusuhin. Dan akhirnya mereka ketakutan. Katanya kami beginilah, begitulah, apalah terserah. Tapi waktu dalam keadaan terdesak, ya mamahnya koma 2 bulan di rumah sakit, nggak hidup-hidup. Baru kemarin, belum lama. Baru kemarin. Dan akhirnya kami dipanggil, kita berdoa, dan 3 kali kami, ya jadi mamanya kakinya udah putus juga,
jari-jarinya udah kena penyumbatan dan akhirnya dipotong jari-jarinya. Terus tangannya nggak tahu lah kenapa, pokoknya sakitnya udah komplikasi dan umurnya udah 71, kena di jantung, ginjal dan everything. Dan 2 bulan tidak meninggal. Ingat ya, setiap namanya penyembahan berhalamu terhadap apapun bentuknya, itu kadang-kadang nggak berujung atau tidak berakibat dengan cepat. Tapi nanti waktu mati itu yang repot. Mati enggak, hidup enggak. Nah, papanya biasa berburu. Gak ada yang salah dengan berburu sebenarnya. Tapi entah bagaimana di situ ada roh kematian. Papanya tuh punya senjata lah, ini itu dan keras. Ingat ya, orang ini Kristen, orang pelayanan. Yang 2 bulan koma ini orang pelayanan, cinta Tuhan, tapi nggak ngerti tentang adat, yang mana boleh mana enggak. Istri saya bilang yang ini nggak boleh sebenarnya. Papanya koma 7 bulan atau nggak meninggal 7 bulan, turun ke istrinya, nggak meninggal. Kita datang, kita doain pemutusan semua tentang dosa. Saya nggak tahu ada apa dengan hal itu. Dan akhirnya kita berdoa yang kedua. Yang pertama waktu berdoa matanya mulai bergerak. Tadinya nggak ada sama sekali reaksi, sama sekali itu nggak ada. Mulai nangis. Kedua kita datang, kita berdoa lagi. Dan ketiga waktu di mobil istri saya berdoa. Dan kami suruh anaknya. Jadi papanya tuh suka taruh binatang-binatang yang dikasih air keras. Boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh. Kita matiin binatang boleh nggak? Boleh. Tapi namanya kasih kayak gitu-gitu itu nggak boleh. Itu kayak nyiksa binatang sebenarnya. Nah, saudara mau percaya terserah. Ini saya bersaksi iya dan amin. Dan waktu itu papahnya mau meninggal, ditumpas semuanya sama anaknya nih, yang pala rusak, diambil, ditaruh di rumah, disimpan. Ingat ya, setiap pajanganmu itu hati-hati loh. Setan tuh bisa nimbrung di sana. Kalau setan ada dalam rumah saudara dan saya, karena kebiasaan, karena namanya hobi, karena adat kita begini, suka begini, adatnya ngomongin sesuatu yang saudara itu jadi perilaku. Dan istri saya bilang, kamu pulang ke Surabaya. Ngapain? Pala rusaknya belah. Istri saya bilang, itu gerasa, nggak boleh kamu ambil. Apa yang udah ditumpas karena rasa sayangmu terhadap ya masalah hobi lah, mungkin nilai uangnya, nilai ininya, apalah terserah lah mau nilai apa lah. Itu membuat setan berkuasa atas hidupmu, bukan Tuhan. Ini orang Kristen. Oh gitu ya, itulah kenapa hidupnya naik turun. Istrinya sampai bingung, lu kenapa sih kerja bentar naik hancur lagi, naik hancur lagi. Akhirnya dia pulang ke Surabaya, naik pesawat. Ya dia mau bawa ke Jakarta, mau kita selesaikan, ya kasih, maksudnya mau dibakar. Dan dengar baik saudara, waktu itu dibelah, seret. Dan dibelah, selesai, dibawa ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, mamanya pulang meninggal. 5 menit sebelum meninggal, istri saya berdoa dulu. Dalam nama Yesus, pemutusan Tuhan. Selesai, pulang. Saudara jangan berpikir bahwa segala sesuatu itu memang betul boleh. Kita nggak ada larangannya sebenarnya. Namun kadang-kadang
Kita ini nggak ngerti, kita ngelakuin ini, ngelakuin itu, dan everything yang kita lakuin itu kadang-kadang menjerat kita ini nggak berpulang. Selesai didoakan, jebret pulang. Kadang-kadang ada orang yang nggak meninggal itu pasti ada ikatannya, nggak tahu apaan. Ini belajar kuasa gelap nggak? Enggak, dia Kristen, pelayanan, taat. Tanya Tuhan, ini kenapa Tuhan? Ngobrol, kebongkar semuanya. Dan saudara tahu hidupnya anak ini yang paling bontot, hidupnya mengembara ke sono ke sini tapi nggak menghasilkan. Bukankah hidup kayak gitu kayak Kain? Kejadian 4 ayat ke-12. Kadang-kadang karena masalah hobi, adat kita turun temurun, bapak saya ini begini, jadi saya ikutin. Kalau saya ikutin Tuhan maunya apa dalam hidup saudara. Kalau Tuhan bilang jadi dokter, jadi dokter. Kalau saya ikutin papa mamamu, ya ikutin Tuhan pasti betul. Ikutin papa mamamu belum tentu betul, malah menyesatkan kadang-kadang. Nah, itulah kenapa, karena kita harus hidup dengan adatnya Tuhan. Adatnya Tuhan kita ini hidup harus bertanya, Tuhan ini bagaimana? Itu adat. Baca firman itu adatnya Tuhan. Penyembahan itu adatnya Tuhan. Saudara langgar, mengembara itu kayak Kain. Hidup susah dan lain sebagainya. Saya nggak tahu perkembangannya bagaimana setelah semua itu sudah diselesaikan, beliau sudah dikubur. Dan nanti saya juga mau tanya, gimana setelah habis dibelak itu kepala rusa? Bukan masalah rusanya yang salah. Saya nggak tahu setan tuh ngapain di sana. Dan membuat rusak hubungan ataupun hidup anak-anak Tuhan. Ingat ya, kita ini punya namanya hidup bangun tidur, adat kita adalah mandi, bersihkan diri. Ya habis itu kita ke kantor, itu udah adat kita, udah perilaku kita, udah karakter kita. Kita mau kemana, mau ke mall, mau sekolah, mau jalan, mau ke sini, adat kita sebelum kita berangkat dari rumah ini atau rumah saudara apa? Membersihkan diri. Bagaimana rohmu di hadapan Tuhan? Adakah saudara punya adat menghampiri Tuhan seperti kita menghampiri kamar mandi? Ya, waktu Yesus namanya melanggar hari Sabat, dia nyembuhin, dia memberikan hatinya yang terbaik. Jangan saudara menolak ritual-ritual, tapi saudara tidak melakukan sesuatu yang baik. Munculkanlah yang baik. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang anak kecil nih, bukan anak besar, kecil. Ya mungkin dia umur 10 atau bukan 10 lah, mungkin 12-15 tahun lah. Ya mungkin udah remaja lah, bukan anak kecil juga. Ya saya dengar kesaksiannya bagus sekali. Dan dia bilang, dia udah Kristen, papa mamanya masih beragama yang berhala. Suatu hari dia lagi ada perayaan apa, disuruh sembahyang. Anaknya bilang, aku nggak mau. Dan anaknya dipukulin saudara sama papa mamanya. Mungkin digamparin, mungkin nggak tahu lah diapain. Dan saudara tahu anak ini dia ikut tetap Yesus, dia nggak mau. Dan ada perayaan lagi yang lain, anaknya disuruh nggak mau. Suatu hari papanya bingung, siapa sih itu Yesus? Sampai segini kerasnya anaknya disuruh namanya sembahyang, nggak mau. Tapi entah dia bagaimana, ya terima kasih Ibu Desi. Tapi dia entah bagaimana, dia lihat perilaku anaknya sejak dia ikut Yesus jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Dia bilang, anak saya ini nggak jadi pemarah, mulai rajin, mulai karakternya berubah. Akhirnya dia hampiri anaknya. Kenapa kamu nggak mau sembahyang? Yesus itu siapa? Diceritain sama anaknya. Pengalaman dia kenal Yesus. Akhirnya papa mamanya terima Yesus. Kristen tuh begitu sebenarnya. Bertanggung jawab dengan adatnya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saya katakan amin saudara. Jangan saudara nolak tapi karakter gak berubah. Hidup masih belangsakan. Bagaimana orang mau namanya bertobat tanpa pertanggungjawaban hidup kita? Tuhan tuh pakai kita, pakai saudara dan saya untuk menyatakan kuasanya. Ya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ya, satu ayat terakhir. Yohanes pasal yang ke-14.
Ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Allah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9. Kata Yesus padanya, telah sekian lama Yesus bersama-sama dengan Filipus, namun kau tidak mengenal Yesus. Barang siapa telah melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Roh Kudus terangkan ke saya gini loh. Kita ini mewakili Yesus di muka bumi ini. Ada kalanya orang nggak bisa lihat Yesus, dari diri kita lah orang bisa lihat Yesus. Amin. Yesus bilang, telah sekian lama gue sama lu, Pus, masih lu mau minta tunjukin Bapak. Ini loh Bapak. Nggak usah gitu. Ini loh Yesus di dalam diri kita. Mau nunjukin apa lagi? Berarti apa? Orang dunia lihat. Tuhan suruh kita perlihatin bagaimana rupa Yesus di dalam hidup kita. Ini Yesus apa setan akan dilihat dunia loh. Saya berdoa kita ini jangan kompromi dengan namanya setan. Amin saudara. Saudara diberkati dengan firman-Nya. Nah hari ini saudara bisa lihat temannya, ini suku saya dari mana nih? Dari ini, dari itu, pelajari. Saya Kristen, saya harus ikut Tuhan. Saya harus ikuti adat istiadat Tuhan. Saya harus ikuti perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Tantangannya memang tidak gampang. Yesus pun pengen namanya dimatikan oleh orang Farisi dan Taurat. Jadi jangan cengeng saudara. Saudara diusir, ditolak manusia, nggak usah heran. Nggak usah saudara namanya, wah kok ikut Tuhan kayak gini ya, ngeluh dan mulai namanya meragu-ragukan Tuhan. Nggak usah saudara. Bersihkanlah hati saudara dan saya, supaya saudara namanya bisa hidup dengan namanya kemuliaan Tuhan, tanpa menyimpang akan namanya menodai kekudusan Tuhan yang saudara pelihara. Peliharalah Tuhan lebih yang dari utama. Seberapapun hubungan saudara dengan orang tua dengan anak, saat saudara jadi pelaku firman Tuhan, dengan adatnya Tuhan, perintahnya Tuhan, lebih daripada perintah orang tuamu, manusia manapun. Ya, saya waktu ditanya sama orang, boleh nggak pegang hiu? Nggak boleh. Tapi kan nggak usah tapi-tapian, saya bilang. Saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya omong. Buktinya apa? Orang tua saya terima Yesus. Dengan apa? Perilaku, dengan karakter, dengan doa, dengan bertanggung jawab, dengan berpuasa. Saya bayar harga. Nggak cuma bilang, wah nggak boleh, nanti Yesus sakit hati pak. Enggak. Dia nggak ngerti Yesus sakit hati apa enggak. Saudara ngerti kalau udah ada firman Yesus sakit hati atau tidak. Tapi dengan namanya kasih yang kita perbuat dalam kehidupan hari-hari kita, orang tua bisa lihat, iya sejak dia ikut Yesus kok berubah ya, mukanya lebih bercahaya, mukanya lebih diberkati. Nah adik saya sejak ikut Yesus hidupnya diberkati. Dan mamanya bilang, papanya ngomong gini, lu sejak ikut Yesus hidupmu diberkati. Ini yang ngomong bukan orang Kristen. Kenapa? Karena kita ajarin, kita latih, kita namanya kasih learning, bertanggung jawab saudara, supaya orang-orang di sana yang tidak kenal Tuhan bisa belajar. Iya ya. Dan mama papanya mengakui, lu dulu di agama kita ini nggak jadi apa-apa, cuma nyampah, masuk penjara, keluar penjara, masuk lagi penjara, narkoba lagi. Tapi sejak ikut Yesus lu bisa sungguh-sungguh, hidup lu berubah. Bertanggung jawablah dengan adatnya Tuhan, maka saudara akan diberkati dengan apapun. Ya penghalang namanya berkat saudara, bisnis saudara bisa ambruk, utang nggak lunas. Karena kenapa? Karena adat watak kita yang kita pakai itu akan ngerusak kehidupan saudara. Tapi kalau saudara namanya pakai adatnya Tuhan, ya kayak kemarin ada orang tanya, boleh nggak pakai kartu kredit? Istri saya bilang nggak boleh, nggak boleh. Banyak orang terlibat dengan kartu kredit. Kenapa? Adat dunia yang dipakai, bukan adat kerajaan sorga, sehingga terlilit utang, terjerat, mati kamu kena bayar begituan, kena bunga. Ya karena ada satu kesaksian seorang ibu-ibu. Papanya masuk rumah sakit, kena sakit jantung. Masuk rumah sakit butuh dana gede.
Ya, ini orang juga nggak pintar berdoa. Dia gesek kartu kredit, kena utang 1,4 miliar. Waktu kena utang 1,4 miliar karena gesek terus. Ya adat dunia kan gitu ngajarinnya. Gesek aja, nanti buat jaga-jaga kartu kredit. Makan tuh jaga-jaga. Nanti kalau terjadi apa-apa. Saya punya kartu kredit? Enggak punya. Istri saya enggak punya. Saya enggak punya kartu kredit. Saya punya kartu cash dengan iman. Kena kredit, ditagih saudara, sampai nangis. Ini ibu-ibu. Dan dia pakai kartu kredit bukan main judi saudara, nyelamatin papahnya. Kelihatannya bener kan, tapi tetap aja nggak bener. Nggak bisa bayar. Sampai pada akhirnya dia berlutut sama Tuhan. Nih yang kena utang, jangan pakai adatmu, pakai adat kerajaan sorga, maka saudara akan ditolong Tuhan dengan ajaib. Dia berlutut di hadapan Tuhan, dia minta ampun. Ya, yang pertama minta ampun. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kenapa aku nggak berdoa? Malah pakai kartu kredit. Kenapa saya bilang nggak boleh? Atau istri saya bilang nggak boleh. Kalau saudara megang kartu kredit, kena masalah duit, kartu kredit pasti yang mulai duluan. Tuhanmu kamu singkirin. Betul apa betul? Ini saudara megang kartu kredit nih, ya. Megang nih kartu kredit, kena masalah utang, mau bayar sekolah, kamu gesek, seret. Beberapa yang gesek, saya percaya, terlalu percaya, 1000%. Saudara nggak pakai lutut pastinya. Saudara langsung seret. Doa ntar aja, males, gue nggak ngerti doa. Udah suruh pendoa aja, suruh gembala gue yang doa. Nah, 1,4 miliar. Orang kesaksian masuk YouTube, dia berlutut di depan Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tolongnya aku Tuhan. Nggak tahu bagaimana caranya Tuhan. Ada orang yang datang, tolong dia bayar 1,4 miliar. Dibayar. Pakai adat kerajaan sorga, pakai lututmu, minta Tuhan yang tolong. Manusia nggak mungkin tolong kamu, nggak mungkin. Kalau Tuhan nggak gerakin, dibayar semua lunas. Gunting kartu kredit. Kenapa kami nggak pakai kartu kredit? Ada apa-apa tuh doa, bukan kartu kredit yang main. Nanti jaga-jaga, Tuhan yang jaga-jaga buat saya. Ya, Mazmur 91. Ya, malaikat yang jaga saya. Selesai saudara. Nggak usah jaga-jaga kayak gitu. Imanmu jangan ke adat manusia, tapi iman kita ini harus ke Tuhan. Maka saudara akan segala sesuatu ngandelin Tuhan. Firman-Nya nggak pernah gagal. Firman-Nya bilang kalau kita ngandelin Tuhan pasti diberkati. Itu pasti. Karena firman-Nya bukan janji manusia, pembohong kalau janji manusia. Dia adalah Allah yang menepati janji Tuhan. Amin. Ya saudara, kalau yang rindu untuk memberkati kami, yang mau beri persembahan, saudara bisa di mana ya? Ini nomor rekeningnya nggak ada, saudara. Ya saudara bisa DM lah atau apalah kalau memang rindu ya memberikan persembahan, nggak dipaksa, saudara, terserah ya. Yuk kita selesai, kita berdoa, saudara bisa tutup Alkitab saudara. Ya yang rindu memberikan persembahan sekali lagi bisa tanya sama istri saya dan bisa DM atau apalah, terserah. Kalau saudara digerakkan Tuhan, enggak ya saudara. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Kami nggak mau pakai adat manusia Tuhan. Kami nggak mau pakai perintah manusia, karena perintah manusia pasti menyesatkan manusia. Itu bukan firman. Kami tidak mau Bapa berkompromi dengan namanya adat istiadat manusia. Apapun adatnya Tuhan, selama itu tidak berkenan di dalam firman-Mu Tuhan, dan tidak tercatat dalam firman-Mu, kami mau buang semua. Kami mau mengikuti adat kerajaan sorga Tuhan, yang dimana pakai lutut sembah Engkau Tuhan dan memuji nama-Mu. Maka semuanya Bapa dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Apa yang di tangan-Mu ya Bapa, tidak ada satupun Bapa yang tidak bisa Engkau selesaikan. Dalam kuasa-Mu Tuhan yang besar, Engkau sanggup menyembuhkan orang sakit, Engkau sanggup memulihkan ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sanggup Bapa merubah Bapa apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang menjadi badai dalam hidup manusia, Engkau sanggup tenangkan. Firman-Mu Bapa ya dan amin. Dan biarlah Bapa kami hidup Bapa
bukan orientasi lagi untuk menyenangkan hati manusia, baik orang tua. Kalau kami menyenangkan hatimu dengan tepat, maka kami juga tahu ya Tuhan, kami akan pulih seisi keluarga kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, biarlah Engkau yang memberkati Bapa tubuh, jiwa dan roh kami ya Roh Kudus. Yes Lord, biar semua yang najis Bapa pada malam hari ini ya Tuhan, kami kebaskan dan patahkan dalam nama Yesus. Yes Lord, ya biarlah kuasa kegelapan tidak ada satupun Bapa yang menyentuh sakit penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhlah dalam nama Yesus. Dan biarlah ada Tuhan Bapa mengkuduskan hidup kami ya nama syiki dpt corona mata karapa ya rapa kiara nama syukuro nama takarapa. Mari Tuhan, kami minta terobosan Bapa soal kesehatan, soal ekonomi, soal Bapa setiap Bapa pemulihan demi pemulihan. Biarlah Imlek Bapa anak-anak-Mu mungkin yang merayakan juga ya Tuhan, ada shalom Tuhan, kasih Tuhan memimpin hidup kami semua. Terima kasih ya Roh Kudus, dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Silakan, ibadahnya selesai, saudara bisa turun. Yang di YouTube, Tuhan Yesus berkati. Ya saya ke TikTok aja ya kalau yang masih pengen ngobrol-ngobrol. Nah saudara yang mau bertanya-tanya tentang namanya adat istiadat, boleh tanya, sebisa saya jawab saya akan jawab. Ya jadi saudara yang mau bertanya-tanya silakan, saya akan jawab